Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Node.js Ecosystem. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai autentikasi, yaitu bagian menggunakan Passport.js, menggunakan sessions cookies. Jadi lokal strateginya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu passport lokal strategi, sorry. Seperti apa yang pernah kita lakukan pada saat kita menggunakan Mongoose untuk melakukan autentikasi. Nah, sekarang ini kita hanya menggunakan sessions cookies-nya aja, jadi tidak bergantung kepada database. Jadi kita bisa memahami bagaimana cara menggunakan Passport.js, mengambil session dan cookies untuk autentikasi. Gitu. Jadi kita akan buat file baru, npm init. Oke. Baik, untuk awal kita buat dulu untuk template engine-nya menggunakan EJS. Express dan EJS ya. Kemudian kita tambahkan .env untuk konfigurasi server dan nodemon untuk development. Di save. Oke, kemudian saya buat file .env-nya. Isinya itu sebuah secret code yang biasa dipakai untuk sessionnya. Jadi di sini ada session secret secret. Oke. Kemudian kita buat entry point yaitu index.js ya. Jadi sesuai dengan yang di package, main-nya itu index.js, kita bikin aja di sini index.js. Selanjutnya kita akan buat web servernya, fonts, express, oke, apps, terus web, oke, port, terus untuk EJS. Nah ini, jadi EJS-nya kita bisa tulis di folder mana menggunakan modul path. Jadi kalau secara default memang disiapkan di modul views. Tapi kalau misalkan views-nya mau diganti, direktorinya di mana, kita tinggal tunjuk path.join directory name-nya views. Itu untuk jika kita ingin mengubah folder yang menjadi bagian dari template engine EJS-nya.
template list. Oke. Terus di sini kita coba. Oke. Index.js ya. Jadi kita buat dulu di sini folder views. Nah, ini yang dimaksud dengan path join views ya. Kalau misalkan namanya berubah. Tapi secara default kita harus membuatnya di folder views ini. Coba dulu hello world. Oke, jadi AJS ini akan merender index. Oke, kemudian kita bikin script node index npm run start ya. Oke, npm run start. Kemudian kita buka browsernya. Oke, hello world. Jadi sesuai dengan yang kita tuliskan di index.js berarti ini terkoneksi. Kita coba tes. AJS out. Oke, name misalkan ya. Ini kita lempar dari ini. Koma. Name event. Oke. Oke. Dari sini. Oke. Nyambung ya. Kemudian kita bikin folder baru, file baru di bagian template-nya. Namanya login.ajs. Satu lagi register.js. Oke. Kemudian kita bikin entry point-nya di sini get. Oke. Rendernya login. Register, rendernya register. Kita coba di sini. Terus login. Saya register. Oke, udah nyambung ya. Kalau udah nyambung, kita gunakan template bootstrap. Starting. Press content. Oke, browser. Getting started. Oke.
Getting started-nya mana ya? Introduction. Oh, ini. Oke. Ini tinggal copy. Oh, ini include bootstrap CSS-nya ya. Oke, ini tinggal copy. Oke, masukkan ke sini katanya. Login EJS. Ini title-nya kita tulis login ya. Pakai EJS template, berarti EJS title. Kita ambil formnya yang login. Ayo. Oh, ini aja ya. Email, password. Oke. Sini. Email, password. Form check ya nggak usah. Oke. Coba cek di sini login. Oke, ini ada error. Title is not defined. Oke. Kita define kan dulu di sini. Koma. Oops. Coba lagi ya. Oke. Email, password, submit itu. Ini terlalu sini ya. Kita tambahin kontainer aja. Kontainer. Oke. Untuk register sekarang. Register kita tinggal tambahkan nama ya. Ambil dari sini. Register. Terus oke, nama. Jadi yang register ada namanya gitu ya. Oops, title-nya belum. Koma. Oke, name, email address, password gitu ya. Oke, udah jadi dua-duanya. Kemudian modifikasi form register. Jadi form register kita modifikasi action ya. Action slash
Ini registernya, register. Metodenya post. Terus ini kasih nama. Name. Kasih nama. Email. Satu lagi ini password. Oke. Kasih nama terus disubmit ke sini. Sorry. Ke sini ke register metodenya post. Kemudian yang login juga sama. Kita kasih home action. Setelahnya ke login, metodenya post. Yang diambil ini ya, email. Sama password. Oke. Jadi ketika submit, manggil post. Sini kita tambahkan lagi di sini. Post login. Jadi contohnya ini di konsol log itu kita cek apakah kita tersubmit atau enggak gitu ya. Kemudian kita arahkan ke sini dulu nggak? Oke deh. Loginnya. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Oke, login berhasil. Kita cek di konsol log. Undefined. Oke, undefined karena request body. Email sama password. Setelah login, method post. Coba lagi ya. Coba lagi. Oh, undefined reading email. Oke. Emailnya nggak kebaca. Nih, oke. Oke. Coba lagi. Ini harusnya namanya email ya. Namanya email, password. Hmm. Oke, error karena
Ini nggak kebaca sistemnya katanya. Oke, di sini harus ada yang ditambahkan supaya dia mengenal inputan posting. Ah, ini dia. Extensinya false. Oke, coba lagi. Login berhasil. Nah, ini udah ada nih admin localhost, passwordnya 123 gitu. Nah, biasanya passwordnya itu terenkripsi ya. Oke, terus kemudian untuk session cookies kita tampung di sebuah variabel. Jadi saya tambahkan sini cons sama dengan kosong. Jadi ada yang kosong. Nanti akan dipakai untuk menampung register. Jadi register adanya di sini. Gitu. Oke, kita urus dulu masalah password. Passwordnya itu kita gunakan bcrypt ya. npm install bcrypt. Oke, udah ada. Sini require cons require bcrypt.js. Oh, bcrypt doang sih. Bcrypt.js tadi nggak kebaca ya. Oke, terus bcrypt-nya kita pakai pada saat kita melakukan registrasi. Sini ya, registrasi. Oh sorry, ini app get. Kita bikin yang app post. Oke, jadi registernya post. Kita menggunakan async await karena ada proses di sini. Proses bcrypt-nya, hash-nya harus sudah jadi dulu, selesai dulu. Baru kita push ke sini user. Oke, di push namanya request body name, email, request body email, passwordnya ini adalah hashing password. Selesai kita redirect ke login ya. Tapi untuk melihat filenya kita console log usernya. Jadi apa yang ada di user sekarang ini kelihatan di sini gitu ya. Oke, kita coba jalankan lagi npm start register. Sekarang namanya Oke, udah masuk ke sini, cek dulu di sini. Oke, udah masuk usernya ya. Jadi Irfan LN. Nah, passwordnya sekarang udah berupa hash. Gitu. Selanjutnya kita akan membuat login untuk menyimpan season cookies-nya menggunakan modul password.js sebagai autentikasi. Eh, menggunakan session cookies. Jadi express session itu kita gunakan juga. Kemudian untuk validasi, menampilkan validasinya kita menggunakan express flash. Gitu. Jadi kita tambahkan dulu beberapa dependensi lagi. Saya bikin baru npm install
Express session passport lokal strategi gitu ya. Oke, ada semua di sini. Kemudian di sini saya bikin baru pasport. Configure.js. Isinya adalah lokal strateginya ya. Jadi di sini cons. Oke. Terus backripnya untuk komparasi. Kita buat juga gitu. Kemudian modulnya kita bisa langsung seperti ini atau ininya di belakangannya. Kita bikin fungsinya dulu. Kemudian initialize export, get user email, get user ID, authenticate user. Nah, kemudian async await email, password, sama dan. Jadi di sini ada flashnya. Kalau misalkan nggak ada usernya, no user with that email. Kemudian kalau ada, kita try-nya untuk password ya. Jadi ini backrip compare, passwordnya kita compare, password yang kita masukkan dengan yang ada di user.password. Kalau berhasil maka tampilkan user, kalau gagal maka password incorrect. Kemudian di sini ada use local strategi, username-nya fieldnya email, authenticate user yang ini. Terus serialist, deserialist digunakan untuk mengubah objek pengguna menjadi identifikasi unik gitu ya, yang kemudian disimpan dalam session. Nah, identifikasi ini digunakan untuk mengambil objek pengguna nanti selama deserialisasi. Deserialisasi di sisi lain adalah sebagai proses pengambil identifikasi unik dari session ya, dan mengambil objek pengguna yang sesuai. Fungsi serialisasi dan deserialisasi sangat penting untuk mengelola autentikasi di Passport.js ini. Mereka memungkinkan aplikasi menyimpan informasi pengguna minimal dalam sesi dan mengambil objek pengguna lengkap ketika diperlukan. Jadi ini harus dituliskan untuk mengambil dengan kode-kode fungsi objek tertentu ya. Nah, habis fungsinya selesai, kita tinggal ekspor. Ekspornya namanya initialis. Gitu. Selesai yang ini, kita masuk lagi ke index.js. Gitu. Dan di sini kita sudah akan menggunakan session cookies. Jadi .env kita sudah setting session secret ya. If nah, kalau misalkan bukan di production, kita pakai yang ini secret code-nya. Gitu. Oke. Kemudian kita masukkan password CS-nya. Cons password. Nah, jadi require password. Terus initialize password itu ambilnya di file password config. Jadi kita pakai lokal strategi ya. Gitu. Terus initialize password itu apa aja? Email, terus ID user, terus habis initialis sama kita gunakan password session. Kemudian jangan lupa kita pakai flash satu lagi.
flashnya harus flashnya itu harus di require dulu ya sebelumnya. Cons flash. Nah, flashnya di require, sessionnya di require, baru kita pakai di sini. Abuse static public. Ini secretnya kita ambil dari yang, nah itu dia, process.env ya. Oke. Jadi use access static kalau misalkan dibutuhkan ya, kalau nggak dibutuhkan juga nggak masalah. Tapi tadi sama copilotnya disuruh tulis ya udah tulis aja. Ini kalau misalkan ada folder CSS terpisah, itu harus disimpan di folder static. Nama foldernya saya tuliskan public gitu. Ini sessions, terus use flash gitu ya. Nah, karena kita menggunakan flash, flashnya itu diambil dari session, jadi sessionnya ini harus terdefinisi terlebih dahulu gitu. Gitu. Oke. Kita tambahkan yang di sini ID gitu ya. Biar nyambung ke sini. User ID gitu ya. Oke, user ID-nya kita bikin dari name string aja ya. Nah ini, that now to string. Kemudian kita gunakan password lokal strategi. Salah satu fungsinya yaitu is authenticate ya, function. Kita pakai middleware ya. Cek. Gini. Cek authenticate. Request, respond, next. Ini ciri dari middleware. Kalau dia authenticate, maka kita next gitu. Kalau enggak, kalau tidak belum terautentikasi, maka dia masuk ke login. Gitu. Nah, ini semua diambilnya dari session serialis tadi ya. Gitu. Nah, ini kalau tidak, kalau is authenticate, maka folder loginnya itu kita skip langsung ke index gitu. Gitu. Nah, ini kita gunakan di bagian update yang ini. Ini jadi dua ini digunakan untuk halaman-halaman yang cek apakah harus terautentikasi atau tidak, atau Anda sudah login atau belum. Misalkan kalau misalkan Anda sudah login, tiba-tiba Anda disuruh bisa masuk ke halaman login kembali, itu kan aneh ya. Padahal saya sudah login gitu. Nah, itu namanya endurance-nya kurang. Jadi kita pakai fungsi middleware. Terus untuk ini, kalau dia belum terautentikasi, berarti ini cek authenticate ya. Atau kalau yang ini login, cek not authenticate. Jadi kalau cek authenticate, kalau belum dia harus login. Kalau cek not authenticate, kalau iya, kalau terautentikasi langsung ke index. Kalau belum terautentikasi langsung ke halaman loginnya. Gitu.
Terus untuk login ya, loginnya kita gunakan POS. Nah, ini pakai password authenticate lokal. Kalau failure, eh, kalau gagal itu ke login, kalau berhasil itu kemana ya? Di sini nggak dikasih tahu ya. Sukses redirect. Oh, sukses sorry. Sukses. Nah, sukses redirect ke index. Ya. Jadi kalau gagal dia kembali ke login, kalau terus ini ada flashnya. Kalau berhasil langsung ke index gitu. Gitu ya. Sini ya berarti nggak usah nih di kosannya. Oke, coba aja gini ya. Index.js, kemudian kita bikin flash. Flash di sini ya. Sini belum ada flashnya. Jadi flashnya itu ada di sini di atas. Flash, flash, if conditionnya aksesnya error, tampilkannya ini bootstrap ya. Terus ini roll alert. Aksesnya error apa gitu ya. Terus ini access dot success success success. Terus oke di index.js sorry index.js di sini saya mau tambahkan logout button gitu ya. Oke, jadi logout buttonnya pakai method post logout klik gitu.
Nah, kita tambahkan di sini. Nah, ini logoutnya menggunakan password lokal strategi juga ya. Jadi rec.logout gitu. Oke, udah jadi semua. Kita coba akses. Ah, express session as a middleware. Oke. Ini kadang oke. Message error. Oh, message error ini belum ada ya. Message error itu adanya di ini ya. Message message error dan message sukses adanya di password. Useless-nya katanya. Useless. Oh ini. Sini. Oke. Request waiting for file starting. Oke. Kenapa nih? Pasportnya. Oke, 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 oke. Sorry, sorry. Ini passwordnya. Oke. Oke. Jadi urutannya harus sesuai. Message is not defined. Sini ya harusnya.
Iya. Oh, index.js. Oh, ini flashnya nih. Oh, flashnya ya yang nggak baca katanya. Coba ya. Flash. Ini. If message info. Splash. Add port bcrypt. Slash session passport. Oh, sessionnya belum ada ternyata. Di sini cons. Passport. Email. ID. Message is not defined. Salah ketik ternyata saudara. Ini bukan ini ya. Bukan variabel, tapi konstanta. Nah, oke. Kita coba error. Nah, ada flashnya ya. No user with that email. Kita register dulu. Kita akses ke index. Harus login. Register. Irfan. Passwordnya 12345. Oke, sudah terregister. Cek di sini ada ID-nya ini. Terus
masukkan password yang salah 123, password incorrect ya, berarti datanya ada tapi password incorrect 12345. Nah, ada keywordnya Irfan name-nya. Oh, ini name-nya masih terus Irfan ya, harusnya ambil dari user ya. Nah, ini ganti. Nah, ambil dari rec username gitu ya. Oke, coba lagi. Logout. Oh, cannot post slash logout. Oh, ini kenapa delete ini ya? Oke, oke, ulangi. Ya, bisa harus register dulu ya, karena ini nggak ada di database ya. Name-nya sekarang ganti jadi Irfan 2. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang Irfan 2 ya. Logout. Logout equals callback function. Oke, kita pakainya request respon. Nggak bisa di kayak biasa. Nggak bisa kayak gini ya. Request respon next. Terus gimana lagi ya? Oke, gitu ya. Jadi ada request respon callback. Callback ini redirect ke login. Kayak gini ya. Itu berarti udah selesai semua untuk session cookies. Hati-hati cara menempatkan ini sama
ini. Ini bukan variabel yang kita definisikan, tapi ini adalah variabel yang sudah digunakan di Flash gitu. Oke, mudah-mudahan bisa mencoba juga teman-teman sekalian. Selamat mencoba, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.